Ketika kita makan, tiba-tiba nasi bertasbih, piring bertasbih, kita nggak bisa tenang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya berikan kabar kepada kita bahwa semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia mau tasbih atau tidak, Allah tidak butuh, karena semua alam semesta bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah tapi didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai orang terakhir, kemudian jin yang pertama sampai jin yang terakhir dikumpulkan oleh Allah, kemudian mereka semua memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu permohonan, mereka semua taat kepada Allah dengan ketaatan seperti taatnya Rasulullah SAW, sedikit pun tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kalau mereka semuanya bermaksiat seperti Fir'aun kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Jadi tasbih kita kembali kepada kita, maksiat kita kembali kepada kita. Allah tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, karena Allah Maha Sempurna. Nah, ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah katakan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang lupa kepada Allah. Kenapa akibatnya, Bu? Kalau kita lupa kepada Allah, akibatnya apa? Kita akan lupa kepada diri kita. Ini bahaya, Bu. Kalau ada orang lupa kepada dirinya, ini bahaya. Dia beranggapan dia hebat, dia beranggapan dia pinter, dia beranggapan dia paling benar, dia beranggapan dia paling sahih. Yang lain salah, yang lain bid'ah, yang lain syirik. Yang benar hanya dia. Jadi kata Allah, janganlah kalian lupa kepada Allah, yang akibatnya Allah akan berikan kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Orang bahaya kalau dia lupa kepada dirinya. Di antara makhluk yang lupa kepada dirinya, di antara yang pertama kali iblis. Iblis itu diriwayatkan jutaan tahun ibadah kepada Allah, sampai dikelompokkan dengan kelompok malaikat. Ketika Allah mengatakan wahai malaikat sujudlah kepada Adam, di situ ada iblis. Karena iblis itu rajin ibadahnya. Tapi mulai iblis sombong, lupa diri. Jadi orang yang sombong, orang yang lupa pada dirinya. Iblis berkata apa? Ya Allah, saya kan udah sekian banyak, sekian ribu tahun, jutaan tahun saya ibadah. Saya kau ciptakan dari api, sedangkan Adam ciptakan dari apa? Dari tanah. Masa saya harus sembah, harus sujud kepada Adam yang dibuat dari tanah? Dia lupa. Iblis itu lupa bahwa Adam bukan hanya ciptaan Allah dari tanah, tapi di dalamnya ada ruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiupan ruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat sujud kepada Adam bukan karena Adam itu hebat, tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai takriman, penghormatan kepada Adam alaihi salam. Akhirnya iblis mengatakan saya lebih mulia. Dia bukan melanggar Allah Subhanahu perintah Allah, tapi dia menantang dan menentang perintah Allah. Kalau ada anak kita, Bu, yang melanggar perintah kita, mari kasih hukum. Tapi kalau menentang, itu luar biasa. Kalau ada orang tidak sholat atau tidak puasa Ramadan misalnya, karena mungkin dia capek, karena dia mungkin ilmunya sedikit, karena mungkin pergaulan dan sebagainya, dia masih dikatakan orang yang berdosa. Kalau bertobat, diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang mengatakan sholat tidak wajib, berarti bukan melanggar. Namanya apa? Menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kafir. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, dia sudah kafir. Nah, iblis ini termasuk makhluk yang pertama lupa diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan saya lebih mulia. Makanya ibu sekalian, ciri-ciri orang pengikut iblis yang pertama sombong. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kalau dalam hati kita ada kesombongan. Apa sombong itu, Bu? Sombong itu kalau diberikan nasihat dia nggak mau terima, padahal itu betul. Kedua, suka meremehkan orang. Anak baru kemarin. Nah, itu ciri orang sombong. Yang pertama meremehkan orang lain, kedua tidak menerima kebenaran dari orang lain. Itu orang sombong. Tapi kalau ibu-ibu pakai pakaian yang bagus, bukan sombong. Ibu-ibu dapat arisan, beli handphone baru, oh sombong, Bu.
Ibu-ibu dapat gusuran misalnya. Gusuran miliaran misalnya kan. Ibu beli pakaian yang bagus, beli emas, bukan sombong itu. Karena sombong itu definisinya dari Nabi apa? Orang yang meremehkan orang lain. Kedua, dia tidak menerima nasihat orang lain padahal itu benar. Itu orang sombong. Tapi kalau ibu tiba-tiba dapat gusuran, tiba-tiba dapat apa? Harta karun di bawahnya ada emas kilo 2 kilo ibu sekalian ya. Ibu mau keliling Eropa, sombong tidak, silahkan. Tapi yang sombong itu kalau kita tidak menerima kebenaran dari orang lain. Jadi, tapi yang harus tahu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hendaklah diberikan syukur, disyukuri. Jangan kita kufuri. Itu namanya orang-orang sombong. Ibu-ibu misalnya diberikan kecantikan, itu untuk disyukuri bukan dibanggakan. Diberikan kelebihan untuk disyukuri bukan untuk karena kalau kita ibu sekalian, kita ingat-ingat kejadian manusia bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, ayah sabul insan an yutroka sudah. Apakah manusia ini manusia ini ketika dilahirkan, kata Allah, apakah manusia akan ditinggalkan begitu saja, hidup selesai? Tidak, kita akan ada dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia awal dari sebuah tetes air sperma kemudian jadi. Bahkan min ma'in mahin, dari air yang bau, air yang hina. Itu manusia. Semua kita ini dari air yang hina, mahin kata Allah. Maka kalau ada orang yang sombong dengan kecantikannya, ketahuilah bahwa asal usul kamu dari air yang hina. Kalau ada orang sombong dengan kecantikannya, ketahuilah dari tanah yang bau busuk asal kita. Tapi karena tiupan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jadi mulia. Makanya kalau